Bacaan dari Nubuat Yunus. Tuhan berfirman kepada Yunus, "Bangunlah dan berangkatlah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu." Maka Yunus bersiaplah, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah kabar sampai pada raja kota Niniwe, turunlah raja dari singgasananya, dan ditanggalnya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduk di atas abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Dan haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah atas malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan Ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Tuhan, Engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan, dan kalaupun kupersembahkan kurban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Persembahan kepadamu ialah jiwa yang hancur. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
sekarang juga. Demikianlah firman Allah. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, sebab aku ini pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sungguh, yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe ini bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk merenungkan makna pertobatan. Makna salah satu wujud pertobatan, puasa dan pantang. Dalam bacaan pertama kita mendengarkan bagaimana Allah berencanakan akan menghukum orang-orang Niniwe karena perbuatan dan tingkah laku mereka. Tetapi ketika Yunus mewartakan untuk mengajak bertobat, mewartakan malapetaka itu, orang-orang Niniwe dengan segera bertobat. Apakah di dalam situasi masa itu, pertobatan yang dilakukan itu sungguh membuktikan sesuatu? Dalam artian tertentu belum. Mereka hanya menyatakan bahwa mereka mendengarkan pewartaan Yunus dan kemudian mulai menunjukkan perubahan. Apakah nanti di dalam perjalanan hidup selanjutnya mereka akan tetap ada di dalam pertobatan menjadi hidup yang lebih baik? Belum tentu. Tetapi yang jelas ketika mereka melakukan pertobatan itu, mulai menunjukkan tanda-tanda pertobatan, Allah mengubah rencana malapetakanya dan langsung memberikan pengampunannya. Disitulah kemudian kita diajak untuk merenungkan makna puasa dan pantang kita. Dan itulah sebabnya kita diajak untuk menunjukkan langkah pertobatan. Apakah hasilnya yang perlu untuk kita tunjukkan? Yang penting adalah ada niat dan kemudian ada usaha yang nyata melalui perwujudan yang jelas. Dan itulah yang terjadi dengan orang-orang Niniwe. Yesus sendiri hari ini juga menegaskan hal yang sama. Tanda yang sudah diberikan oleh Allah, kebaikan-kebaikan dan segala yang telah dianugerahkan Allah kepada kita semua menjadi sebuah hal yang jelas. Bagaimana sikap yang dikehendaki oleh Allah kepada kita semua. Tinggal bagaimana, apakah kemudian kita menanggapi tanda-tanda itu, ataukah malah harus meminta tanda-tanda yang lain. Dan karena itulah Yesus kemudian menegaskan, angkatan ini adalah angkatan yang jahat, karena mereka meminta suatu tanda yang menurut mereka sendiri. Sedangkan tanda yang telah diberikan oleh Allah sedemikian banyak dan jelas. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus,
Bukan hal yang tidak mungkin, kita sendiri juga pernah mengalami. Kita menuntut suatu tanda dari Allah sendiri. Benarkah kita membutuhkan tanda yang lebih dari apa yang sudah ada? Inilah yang perlu kita renungkan. Bukankah tanda dan bukti yang sudah diberikan Allah di dalam kehidupan kita pantas untuk kita renungkan dan kemudian menjadi sebuah permenungan bagi kita? Apakah aku, Anda, kita sebagai persekutuan mampu menjadi tanda kehadiran Allah yang nyata, bahkan kemudian menjadi tanda pengampunan Allah kepada mereka yang ada di sekitar kita? Hari ini kita diajak untuk merenungkan perjalanan hidup kita, terutama perjalanan rohani kita. Masa Prapaskah sungguh menjadi sebuah kesempatan yang indah untuk menunjukkan pertobatan kita melalui perbuatan yang nyata. Sehingga kita sendiri dengan kehadiran kita, baik secara pribadi terlebih sebagai sebuah gereja persekutuan, bisa menjadi tanda yang nyata Allah yang berbelas kasih kepada mereka yang ada di sekitar kita. Dalam perayaan Ekaristi hari ini kita mohon rahmat dan kekuatan Tuhan agar persatuan kita dengannya dalam komuni kudus memampukan kita menyadari tanda-tanda kehadiran Tuhan dan akhirnya kita sendiri pun bisa menjadi tanda kehadiran Tuhan yang nyata bagi saudara-saudari kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita.